Seperti disitasi dari American Journal of Lifestyle Medicine yang ditulis oleh James M. Ripp di pertengahan 2018, mengemukakan bahwa sejumlah besar literatur ilmiah dan medis mendukung konsep bahwa kebiasaan dan tindakan keseharian memberikan dampak yang sangat besar pada kesehatan dan kualitas hidup jangka pendek dan jangka panjang, di mana pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif. Ribuan studi memberikan bukti bahwa aktivitas fisik teratur, menjaga berat badan yang sehat, tidak merokok, dan mengikuti praktik nutrisi yang baik dan praktik peningkatan kesehatan lainnya sangat memengaruhi kesehatan. Kekuatan literatur ilmiah yang mendukung dampak kesehatan dari kebiasaan dan tindakan keseharian yang digarisbawahi oleh penggabungannya ke dalam hampir setiap pedoman klinis berbasis bukti yang menekankan pencegahan dan pengobatan penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Semua pernyataan ini menekankan kebiasaan dan praktik gaya hidup sebagai komponen kunci dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Meskipun pengakuan luas tentang peran penting tindakan dan praktik gaya hidup sebagai komponen kunci dalam pengobatan penyakit metabolik, sedikit kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan kebiasaan dan tindakan individu. Rencana strategis untuk tahun 2020 yang dirilis oleh American Heart Association dinyatakan bahwa hanya 5% dari populasi dewasa Amerika Serikat yang mempraktikkan semua tindakan gaya hidup positif yang diketahui secara signifikan mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular (PJK). Kekuatan keputusan dan tindakan gaya hidup positif digarisbawahi oleh berbagai uji coba terkontrol secara acak dan berbagai studi kohort. Nurses Health Study menunjukkan bahwa 80% dari semua penyakit jantung dan lebih dari 91% dari semua diabetes pada wanita dapat dihilangkan jika mereka mengadopsi serangkaian praktik gaya hidup positif, termasuk menjaga berat badan yang sehat, baik berdasarkan indeks massa tubuh, aktivitas fisik teratur 30 menit atau lebih pada sebagian besar hari, tidak merokok, dan mengikuti beberapa praktek nutrisi sederhana seperti meningkatkan konsumsi biji-bijian utuh dan lebih banyak buah dan sayuran. Studi profesional kesehatan Amerika menunjukkan pengurangan risiko penyakit kronis yang dramatis pada pria dari perilaku positif yang sama. Bahkan, jika individu hanya mengadopsi satu dari perilaku positif ini, risiko mereka terkena penyakit arteri koroner atau PJK dapat berkurang setengahnya. Selama beberapa dekade, dokter telah menekankan pentingnya mempraktekkan pengobatan berbasis bukti. Namun ketika menyangkut penggabungan sejumlah besar bukti yang mendukung hasil kesehatan positif dari praktik dan kebiasaan gaya hidup, komunitas medis relatif lambat merespons. Ini terlepas dari kenyataan bahwa hampir semua dokter akan setuju dengan premis bahwa aktivitas fisik teratur, pengelolaan berat badan, nutrisi yang baik, dan tidak merokok semuanya menghasilkan manfaat kesehatan yang signifikan. Meskipun telah ada sejumlah konstruksi berbeda mengenai disiplin ilmu ini, dan banyak peneliti telah memberikan kontribusi penting pada komponen kedokteran gaya hidup seperti nutrisi, aktivitas fisik, manajemen berat badan, penghentian merokok, dan sebagainya. Jelas bahwa bidang ini sekarang akan menyatu di sekitar istilah kedokteran gaya hidup. American Heart Association mengubah nama salah satu dewan mereka dari Dewan Nutrisi, Aktivitas Fisik, dan Metabolisme menjadi Dewan Gaya Hidup dan Kesehatan Kardiometabolik pada tahun 2013. American College of Preventive Medicine maupun American Academy of Family Practice telah membentuk kelompok kerja dan jalur pendidikan di bidang kedokteran gaya hidup. Jurnal akademis utama dari American Heart Association, Circulations, menerbitkan serangkaian artikel berjudul Kemajuan Terkini dalam Kardiologi Preventif dan Kedokteran Gaya Hidup. Perwakilan dari berbagai organisasi termasuk American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, Academy of Nutrition and Dietetics, American Academy of Family Practice, dan American College of Preventive Medicine
mengirimkan perwakilan ke kelompok kerja yang menetapkan ringkasan pertama tentang kompetensi yang harus dimiliki untuk mempraktekkan kedokteran gaya hidup yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Associations. American College of Life